Pemirsa, suasana hikmat dan tertib menyelimuti hari kedua pelaksanaan prosesi pelemparan jumroh di Mina. Para jemaah haji menjalankan salah satu rukun haji penting di kawasan Jamarat. Cuaca cerah dan suhu pagi yang cukup sejuk, yakni sekitar 28 derajat Celcius, dimanfaatkan oleh banyak jemaah untuk berangkat lebih awal usai sholat subuh. Berangkat di pagi hari menjadi pilihan ideal para jemaah haji, mengingat suhu di siang hari dapat menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Fasilitas yang tersedia di sepanjang jalur menuju Jamarat sangat mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Petugas dari otoritas Arab Saudi terlihat siaga di berbagai titik mengatur arus pergerakan jemaah dengan tertib dan terorganisir. Setibanya di kompleks Jemarat, para jemaah melaksanakan pelemparan ketiga jumrah wula, wusto dan akobah tanpa harus berdesakan. Pelemparan jumroh di hari kedua ini menandai kelanjutan dari rangkaian puncak ibadah haji yang syarat makna. Meski menempuh jarak yang tidak dekat dan berada di tengah jutaan jemaah dari berbagai negara, semangat dan kehikmatan. Jemaah haji secara bergantian mulai melaksanakan prosesi melempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji diharapkan dapat mengikuti penerapan sistem pengaturan waktu yang dibuat guna menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Melaksanakan puncak haji wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia melaksanakan rangkaian selanjutnya seperti mengumpulkan kerikil serta mabit di Musdalifah dan bergeser ke Mina untuk melaksanakan mabit. Di tanggal 10 Zulhijjah, ribuan jemaah haji Indonesia mulai berangsur memadati kawasan Jamarat untuk melaksanakan lontar jumroh akobah. Nantinya di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, jemaah akan kembali melontar jumrah ulo, wusta, dan akobah untuk selanjutnya melaksanakan rangkaian ibadah lain yaitu tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Ada catatan penting mengenai waktu melontar yang jadi perhatian jamaah. Terdapat dua sesi di tiap-tiap tanggalnya, seperti di tanggal 11 Zulhijjah. Sesi pertama di jadwal melontar yakni di jam 17.00 sampai 24.00 waktu Arab Saudi. Dan sesi kedua di jam 00 sampai 04 waktu Arab Saudi. Dan waktu yang harus dihindari yakni jam 11 sampai 14 waktu Arab Saudi. Sementara untuk tanggal 12 Zulhijjah di sesi pertama, jemaah disarankan untuk melontar jumroh pada pukul 5 sampai 10.30 waktu Arab Saudi, dan sesi kedua pada pukul 18 hingga 24 waktu Arab Saudi, dan menghindari melontar pada pukul 11 sampai 14 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah yang mengambil nafar awal bisa lanjut bergerak menuju Masjidil Haram, meneruskan rangkaian selanjutnya yakni tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Di tanggal 13 bagi yang mengambil nafar sani dianjurkan untuk melontar pada pukul 5 pagi hingga 12 siang waktu Arab Saudi. Saat piket di Jamarat, banyak sekali saya temukan jamaah yang memaksakan diri untuk melontar hingga ditemukan petugas dalam kondisi kelelahan, bahkan hingga pingsan dan harus mendapat perawatan medis di klinik kesehatan Arab Saudi. Diimbau bagi jemaah lansia ataupun dalam kondisi sakit tidak memaksakan diri untuk melontar jumroh dan bisa meminta mewakilkannya oleh ketua kloter atau ketua rombongan. Ini dikarenakan perjalanan dari pemondokan menuju Jamarat cukup jauh hingga membutuhkan energi dan fisik yang kuat. Bagi yang hendak melaksanakan lontar jumroh, disarankan jemaah membawa bekal minum dan yang cukup serta makanan agar nyaman dalam menjalankan ibadah. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah pingsan dan jatuh sakit saat menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Jemaah haji diimbau tidak memaksakan diri jika dalam kondisi sakit atau lemah. Petugas haji Indonesia dengan sigap menolong jemaah yang jatuh pingsan saat dalam perjalanan ke Jamarat. Jemaah ini hendak melakukan prosesi lempar jumroh. Jemaah kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jemaah yang hendak melaksanakan lempar jumroh disarankan membawa bekal minuman dan makanan yang cukup. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengimbau jemaah tidak memaksakan diri jika dalam kondisi lemah atau sakit. Lempar jumroh bisa diwakilkan oleh ketua rombongan. Menak juga menyebut ada 150 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Walaupun sudah selesai hari hanya ya wukuf di Arafah,
tapi tidak boleh kita memandang enteng medan ya. Suhu panas masih tetap 50 derajat di siang hari, dan juga jangan memandang enteng tempat yang dekat, tapi kalau dijalani jauh. Pandangan kita itu kadang-kadang tertipu ya. Mau kemana, nengok keluarganya, hindari. Jam 10 sampai jam 4 sore, tidak boleh ada yang berkeliaran di luar kemah. Itu ketentuan pemerintah Saudi Arabia, cegah meminimalisir terjadinya kecelakaan, korban dan sebagainya.